Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya dalam acara Syiar dan Syair. Masih bersama dengan Ustaz Akmaluddin di sini dan tadi kita sudah membuka segmen pertanyaan dan kali ini kita masih sama membuka lagi sesi pertanyaan dan tadi saya lihat antusiasme dari para mahasiswa-mahasiswi ini tinggi sekali. Ustazah juga sepertinya masih ada yang mau bertanya, silakan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Bayi Rizkia. Di sini saya ingin bertanya, sejauh mana sih ruang lingkup takwa itu? Hanya itu yang saya mau tanyakan Ustadz. Sekian. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya sejauh mana ruang lingkup takwa. Jadi takwa itu bukan hanya sekedar hablum minallah saja. Jadi hablum minallah kemudian hablum minannas juga termasuk ruang lingkup daripada takwa. Kemudian hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan diri pribadi sendiri juga adalah ruang lingkup daripada takwa. Misalnya hubungan dengan lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar kita ini adalah perlu dijaga. Karena kita menjaga lingkungan maka kita akan misalnya perintah sholat. Sholat adalah membutuhkan air. Nah air itu akan terjaga apabila kita menjaga lingkungan. Misalnya di dalam ayat dijelaskan zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di laut dan di bumi dengan ulah tangan manusia. Jadi kita perlu menjaga lingkungan karena ini adalah merupakan ruang lingkup daripada takwa. Kemudian hubungan dengan Allah juga. Hubungan dengan sesama manusia. Kita tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Dengan sebab orang lain maka kita akan saling berinteraksi dengan baik sesuai dengan aturan agama. Maka itu juga akan menumbuhkan ketakwaan sama kita. Terima kasih. Baik, itu cukup jelas sekali. Kemudian selanjutnya silakan yang masih mempunyai pertanyaan. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rosita Perwati, salah satu pengajar di sini, Ibu Ida. Baik, sedikit ya. Ini masih tentang iman dan takwa ya. Karena iman dan takwa ini saling berkaitan sekali ya. Kalau kita berbicara masalah iman dan takwa, kita harus pahami dulu apa itu iman ya. Al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Nah sekarang kalau kita berbicara masalah wa amalun bil arkan, kita mengetahui bahwa iman ya. Kita ketahui bahwa iman itu adalah meyakini dalam hati Ustaz. Meyakini dalam hati, terus yang terakhir wa amalun bil arkan ya. Melakukan dengan anggota badan seperti kita sholat, ibadah dan lain sebagainya. Tapi yang kita lihat sekarang ini ya banyak orang yang melakukan sholat, ibadahnya kuat tapi sehari-harinya banyak juga melakukan hal-hal yang buruk. Nah dari situ pertanyaan pertama, di mana letak ketakwaannya ya. Melakukan sholat, ibadahnya dia sering bersedekah tapi ada saja dia melakukan hal-hal sesuatu yang tidak baik di mata agama. Ya, ini pertanyaan pertama. Sekarang yang kedua, ini hadis yang kedua. Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanah. Tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya. Di hadis ini kita disuruh untuk melakukan pergaulan yang baik, berakhlak yang baik. Ittaqillah haitsuma kunta, takutlah di mana saja kamu berada. Tetapi kebanyakan kita sekarang ini kita sudah tipis iman kita. Artinya karena banyak sekali sesuatu yang membuat kita itu lupa kepada Allah, melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga kita itu kurang takut kepada Allah. Sekarang coba tolong dijelaskan hadis yang tadi bagaimana kita harus betul-betul bertakwa kepada Allah sehingga kita artinya tidak melakukan hal-hal yang kurang baik.
maksiat. Contohnya seperti itu Ustaz. Mungkin cuma ini, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama, kenapa orang yang rajin sholat tapi rajin juga berbuat dosa? Nah, jadi sholatnya rajin, dosanya juga jalan. Jadi di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau dia sholat kemudian perbuatan keji dan mungkarnya tetap jalan, berarti ada yang tidak beres di dalam sholatnya. Ada yang tidak tepat, ada yang masih kurang. Sehingga tadi dijelaskan di awal, sudah saya jelaskan bahwa harus sempurna semua gerak-gerik dalam sholat, baik bacaan maupun gerakannya. Jadi baru kita akan membuahkan hasil di dalam sholat. Jadi inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang harus kita pikirkan di sini adalah bagaimana caranya sholat kita itu bisa mencegah perbuatan itu. Kalau masih kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak dibenarkan oleh agama, tidak yang menurut agama kita melanggar aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sholatnya perlu diperbaiki. Baik dari bacaannya maupun gerakannya masih ada yang kurang baik. Kemudian bagaimana cara kita betul-betul bertakwa? Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kita bertakwa imtisalul awamiri wajitnabun nawahi. Itu intinya dulu. Kita patuh tunduk terhadap perintah Allah, kemudian kita menjauhi segala larangan Allah. Maka itu kita akan kemudian kita mampu mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Maka kita akan mampu atau bisa dikatakan orang yang bertakwa apabila kita sudah menjalankan perintah Allah dengan baik, sudah menjauhi larangan Allah dengan baik, maka setelah itu kita menjalankan kehidupan sehari-hari dengan sesuai dengan aturan agama kita, maka bisa dikatakan sebagai al-muttaqin dan takut kepada hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas tadi, alladzina yahzaruna minallahi uqubatahu. Itulah orang yang muttaqin yang sesungguhnya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Mungkin sebelum saya melanjutkan ke penanya berikutnya, ini terkait dengan penjelasan tadi juga Ustaz. Mungkin kita ibadahnya lancar, tapi kenapa dosanya juga lancar begitu Ustaz ya. Mungkin ini terkait dengan tingkat ketakwaan yang turun naik seperti itu. Mungkin boleh dikasih tips ke kita seperti apa sih supaya kita bisa istiqomah, ketakwaannya tidak turun naik, bisa tetap seperti itu. Jadi namanya iman kita yazidu wa yanqusu, memang bisa kita rasakan. Ada kalanya iman kita naik, ada kala imannya kita juga berkurang. Nah jadi salah satu caranya adalah bisa karena biasa katanya orang. Jadi bisa karena biasa, kebiasaan itu harus dipaksa dulu. Kita harus istiqomah melakukan hal-hal yang baik. Misalnya sekarang kita sholat berjamaah, memang seakan-akan berat. Nah, terus bisa karena biasa. Kalau sudah biasa, bagaimana cara kita akan biasa? Ya harus dipaksa dulu. Harus dipaksa baru akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa maka ibadah kita akan ringan. Kemudian hal-hal yang akan kita lakukan dengan kebaikan itu harus istiqomah. Karena amalan yang paling baik di sisi Allah adalah sedikit tapi tetap. Jadi amalan yang paling baik adalah amalan yang sedikit tapi tetap. Jangan kita melakukan hal yang baik sekali saja tapi banyak. Misalnya zikir sampai pagi kita zikir tapi kapan lagi. Kita melakukan kebaikan itu walaupun sedikit tapi tetap. Itu jawabannya. Baik, sedikit tapi tetap, dan juga walaupun kita harus memaksakan diri, itu harus ya Ustaz ya, itu akan menjadi kebiasaan nantinya. Boleh lanjut lagi, yang mungkin masih mempunyai pertanyaan terkait tema kita hari ini, yaitu implementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari. Silakan.
Silakan, masih ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin sebelum ada yang bertanya lagi Ustaz, terkait dengan materi hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, kami persilakan. Ya, jadi alhamdulillah kita sebagai hamba Allah tentu harus berusaha bagaimana cara kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itu adalah sebaik-baik perbekalan. Jadi tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kamu sekalian karena sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Karena kita tiada lain yang akan kita cari di atas dunia ini adalah perbekalan menuju akhirat. Karena orang yang tidak punya bekal menuju akhirat, maka ulama menjelaskan di dalam sebuah ibaratnya man dakhalal qabra bila zadin paka'annama raqabal bahra bila sapinatin katanya. Jadi orang yang masuk kubur, orang yang sudah meninggal bila zadin dengan tanpa perbekalan paka'annama raqibal bahra bila sapinatin. Diibaratkan bagian orang yang akan mengarungi lautan tanpa perahu. Nah tentu itu adalah berat, mesti akan tenggelam. Jadi sangat membutuhkan perbekalan. Bagaimana cara kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah amaliyah setiap hari supaya bekal kita menjadi banyak. Inilah yang harus kita pikirkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain tujuan kita diutus di atas dunia ini adalah kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustaz. Kita masih akan melanjutkan tentunya pemirsa dalam Syiar Syair edisi kali ini dengan tema implementasi takwa dalam kehidupan. Namun setelah yang satu ini untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah dalam Syiar dan Syair.